Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya serta nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi ini yaitu guru kita Mukarram Tito Mahfudin MA. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. PKM mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir, dan ini adalah pejuang-pejuang subuh yang luar biasa. Dan sebelum kita mengikuti kajian subuh, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan di masjid kita. InsyaAllah pada tanggal 7 Februari Rabu yang akan datang, masjid kita akan kedatangan tamu dari Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bekasi yang dipimpin oleh wakil ketuanya, sekretaris dan 2 anggotanya, jadi 4 orang, dalam rangka melakukan verifikasi dan peninjauan atas permohonan kita legalitas masjid kita ini, yaitu melakukan verifikasi atas data yang kita ajukan terkait dengan 60 dan 90 KTP yang kita ajukan kemarin, dan mereka akan melakukan pengecekan secara acak. Mudah-mudahan data yang kita berikan itu adalah valid, dan mudah-mudahan nanti kepada seluruh pengurus inti DKM mohon kehadirannya pada tanggal 7 hari Rabu jam 10 pagi. Yang kedua, 2 hari yang lalu saya juga diundang oleh Yayasan Kiai Haji Jainuddin MZ di sekretariatnya di Gandaria. Jadi di sana saya bertemu dengan pengurus yayasan dan terkait dengan kegiatan tanggal 18 kita ini. Saya bertemu dengan pengurus dan juga yang akan membawa penceramah kita ke sini, yaitu Kiai Haji Fikri Haikal, dan di sana ada namanya Masjid Jainuddin MZ, jadi Yayasan Jainuddin MZ, masjidnya ada dan kuburannya juga beliau ada di sana. Saya berkesempatan untuk berziarah langsung di kuburannya, itu di dalam masjid, tapi di luar, dan istrinya berdampingan, hanya 2 kuburan di dalam komplek masjid itu. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berziarah. Dan baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu tanggal 11 insya Allah kita adalah rapat terakhir panitia Isra Mi'raj, dan kita adalah rapat yang akan persiapan untuk segala sesuatunya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau persilakan yang saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah
بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jami Nurul Ihsan Kairing, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi asbab turunnya keberkahan, turunnya keselamatan, turunnya kebahagiaan serta kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Salawat serta salam, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Semoga insya Allah kita semua termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, yang artinya sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan ada satu peristiwa yang sangat istimewa di dalam bulan Rajab yang banyak sekali orang melupakannya. Banyak retorika atau banyak seremonial diadakan, tapi individu untuk melaksanakan ibadah itu sangat kecil. Karenanya sebelum kita melanjutkan kajian ini sedikit mengingatkan, pada saat tanggal 27 Rajab itu adalah saat mustajabah, berdoa, sholat 2 rakaat, siangnya puasa. Kapan 27 Rajab? Di sini pakai tanggalan Belanda atau tanggal Hijriah atau tanggalan ini? Masehi, Hijriah, Jawa. Halo, ibu-ibu. Masehi, Hijriah nggak dipakai. Nanti puasa pakainya Hijriah atau Masehi? Hijriah sama Masehi. Ini karena sudah hafalnya Masehi, Hijriah dilupakan. Padahal Hijriah ini punya orang Islam. Ya, gak apa-apa, ingetin aja. Baik. Jadi 27 Rajab, mau yang inget-inget sendiri, cari 27 Rajab. Nanti puasa, siangnya puasa, malam harinya, malam 27 Rajabnya sholat yang mulai, berdoa yang banyak, banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin munajat, mustajabah. Karena termasuk dalam hadis 5 diantaranya doa-doanya yang tidak pernah tertolak. Idaini, Idul Fitri, Idul Adha, malam Idul Fitri, Idul Adha itu doanya mustajabah. Malam nisfu Sa'ban, kemudian malam Rajab 27 Rajab, ya, kemudian saat hari Arafah. Ini makanya jarang sekali orang mengingatkan itu. Jadi kita sebelum kita melanjut ke sini, supaya nanti ada amalan tambahan, ya,
amalan tambahan yang mengantarkan kepada kemuliaan kita, pada kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat. Sebab di dalam amalan tersebut, ya, orang yang mengamalkan, apalagi ada puasanya, malamnya bangun malam, kemudian ditambah dengan siangnya berpuasa, maka akan memiliki nilai rahasia tersendiri, ya, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang paling istimewa? Yang paling istimewa adalah maghfiratun li jami'i ma salaf. Pertama adalah ampunan Allah bagi seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Lebur semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mau nggak dosanya diampuni oleh Allah? Mau. Kalau mau, lakukan itu, ya. Satu itu. Ya, kemudian yang kedua, wa ismatun lima baqiya min umrihi. Umur yang tersisa menjadikan umur yang penuh dengan keberkahan. Jadi manfaat daripada puasa pada tanggal 27 Rajab dan bangun malam pada tanggal 27 Rajab tadi, bahwa yang kedua adalah ismatun lima baqiya min umrihi. Watsalits, dan yang ketiga, ya'manul 'arsy yaumul 'ardil akbar. Allah akan memberikan aman, tidak diberikan rasa lapar, rasa kehausan di saat di padang mahsyar. Orang lain pada kesusahan, orang lain pada ketakutan, orang lain pada istilahnya, ada yang berjalan merangkak, ada yang berjalan menggunakan kepalanya, ada yang berjalan menggunakan tangannya dan lain-lain sebagainya. Tapi orang-orang yang melaksanakan puasa pada tanggal 27 Rajab, Allah berikan rasa aman, tidak ada rasa panas dan rasa haus. Allah berikan keteduhan sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk ada di dalamnya. Ya, cukup amin, tinggal puasanya. Kan udah amin, Ustaz. Amin aja dulu nggak apa-apa, tapi tetap nanti puasa. Jangan udah amin nanti nggak puasa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ammaddana bi asrarihi amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Tashdid tashahhudi 21. Ini menjelaskan tentang tashdid yang ada di dalam tasyahud. Tasyahud itu kalau bahasa kitanya ketika di tahiyat, ya, di tahiyat. Maka ketika membaca tasyahud atau at-tahiyyah atau tahiyat, tasydidnya wajib benar. Kalau salah bisa mengakibatkan kurang sempurnanya sholat itu sendiri. Tasydidnya di sini ada berapa? Jumlah secara keseluruhan ihda wa ishrun, 21. Khamsun fi akmalihi, yang 5 itu sempurnanya, kesempurnaannya. Kemudian wasittata asyara fi aqallihi, dan paling sedikitnya yaitu 16. Ya.
Mari kita ucapkan dulu sama-sama di dalam tasyahudnya, minimal diucapkan dulu baru diterangkan supaya tidak sulit. Mau ngikutin bareng-bareng bapak-bapak? Mohon izin, mohon maaf bapak-bapak, rasa-rasanya udah luar biasa sebetulnya, apalagi yang usianya di atas saya. Tapi sekedar untuk mengingatkan, termasuk juga dengan ibu-ibu, ya. Ibu-ibu udah profesional, bapak-bapak udah profesor, ya. Nah, kita sebagai yang senior ini mengingatkan dalam arti jangan sampai bacaan-bacaan tasdidnya kendor, ya, kurang tegas bahasa kitanya. Insya Allah ini sekedar untuk mengingatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalnya tuhu, karena diwakafkan tuh, bukan wabarakatuh. Kan ada yang wabarakatuh, ya, beda. Wabarakatuh, iya, gitu ya. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh diwakafkan, haknya harus jelas. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu sampai di situ syahadat. Kalau sudah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, itu namanya sudah tahiyat akhir. Boleh salam. Makanya orang yang kadang-kadang melihat orang sholatnya sampai ngebut, itu sudah sampai di situ aja. Bahkan kadang-kadang tahiyatnya disingkat, tahiyatulillah gitu. Ada yang disingkat? Ada. Ya, ada. Boleh nggak? Boleh. Kalau ibadah diambil wajibnya saja, maka kesunahannya hilang. Itu ibarat orang memakai baju hanya wajibnya saja, nggak ada kesempurnaannya. Aurat laki-laki baina surah wa rukbah, antara pusar lutut, dua pakaian ditutup hijab, itu aja boleh ya? Boleh. Pantes enggak pertanyaannya? Sampai jalan ke kota, kesana naik mobil mau pakaian begitu doang. Ya Allah, la ilaha. Lah kita aja
istilahnya bajunya panjang, ditutupin rapi, pakainya jas, kayak seterus izin, kayak abang kita, cakep. Itu jangan sholat pakai singlet. Di sini tidak ada. Tahu singlet? Pakai kaos dalam doang. Astagfirullahaladzim. Apa tidak punya baju? Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada yang seperti itu. Sempurnakan kalau di dalam sholat, ya. Karena ini menghadap Allah supaya nilainya sempurna, ibadahnya sempurna, imannya sempurna, rizkinya sempurna, kebaikannya sempurna, keselamatannya sempurna semua. Ini fungsinya ngaji begini. Ustaz ninjil, enggak. Jadi ini untuk kesempurnaan kita. Jangan dianggap remeh ibadah itu. Gitu ya. Jadi itu tasdid-tasdidnya yang sudah dijelaskan. Nah, keterangan ini ya udah, yang tasdid tadi tidak usah misalkan hisolihin tasdid lafaz sad, tidak usah diterangkan, cukup dibacakan tadi ya. Jadi nanti kalau kita ingin mengulang tasdid-tasdidnya dari bacaan tahiyat, tinggal diulang aja di sini. Kan gitu kan ya. Tinggal nanti disetel, diulang. Takut ada yang salah bacaan kita itu. Boleh dibaca bareng, kita membaca terus disetel kemudian diulang. Boleh juga setelah itu direkam lagi kita membaca. Ada nggak yang salah bacaan kita? Terus didengarkan sendiri supaya nanti tahu salah dan benarnya bacaan diri kita sendiri, sehingga nanti kalau diingatkan orang lain, oh iya kita bacaannya kurang gitu. Baik. Kemudian setelah itu, setelah tasdid sholawat. Tasdidatun aqallis salati ala nabi arba'un. Sholawat, tasdidnya di sholawat itu ada 4. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma 2, salli 3, ala Sayyidina Muhammad. Ada berapa? Kalau yang singkat Allahumma salli ala Muhammad, ya lebih singkat lagi. Allahumma 2, salli 3, ala Muhammad 4. Itu 4 kalau yang wajibnya. Kalau ditambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti tambah 1, 5. Gitu ya. Kalau yang menggunakan Sayyidina, Ustaz pakai apa enggak? Tinggal sampean yakinnya mana. Kalau saya menggunakan Sayyidina, kita mah nggak usah pakai Sayyidina, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan, ya. Kemudian salam. Salam itu termasuk rukun loh, bukan nengoknya, bukan. Ya, salam itu termasuk rukun dalam sholat. Yang rukun yang mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahnya atau nengoknya? Mana yang rukun? Yang rukun itu mengucapkannya. Nengok hanya tanda sunnah. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullah, ini rukun mengucapkannya, nengoknya sunnah. Kalau nggak nengok boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Batal nggak? Tidak. Dapat sunnah nggak? Kagak. Kaku banget sholat. Kayak robot namanya
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan ditambahin wa barakatuh. Jangan. Assalamualaikum warahmatullah. Karena di sholat hanya sampai warahmatullah. Kalau di luar sholat boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Di dalam sholat hanya sampai di situ. Menurut keterangan madhab Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Terus apa lagi? Tasdid sholawat tadi sudah. Salam, aqallus salam, sedikitnya mengucapkan salam. Assalamualaikum, segitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, pelit amat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya. Kayak orang ketemu di tengah jalan. Assalamualaikum, gitu doang. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana kalau sempurna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Boleh. Ya. Bagaimana kalau di dalam sholat? Kalau di dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sudah cukup. Kenapa tidak ditambah wa barakatuh? Kenapa? Karena sudah dianggap sempurna sampai di situ. Ya. Kecuali di dalam sholat. Kecuali di luar sholat. Ada yang menambahkan seperti itu juga boleh, mubah, boleh. Jadi jangan dimasalahkan. Mubah, boleh. Tidak termasuk larangan, tidak termasuk istilah sesuatu yang membatalkan, tidak. Ustaz semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Paham semua? Gitu ya. Jadi namanya fikih itu detail. Ada yang mengucapkan separoh, ada yang mengucapkan sempurna, ada yang diborong semua. Ustaz menanya biar jelas ini. Iya. Berulang-ulang itu sampai wabarakatuh atau yang bagusnya yang mana, Pak Ustaz? Yang bagusnya. Kalau salam yang saya pakai Assalamualaikum warahmatullahi, sampai situ saya. Bapak Ibu mengikuti saya boleh, tidak mengikuti saya nggak ada masalah. Kalau ditambah wabarakatuh tadi. Ya nggak ada masalah, boleh aja. Itu tidak batal. Tidak membatalkan. Tadi ya istilahnya mubah itu maknanya boleh. Mubah itu maknanya boleh. Sebagian ulama mengucapkannya Assalamualaikum warahmatullah. Nanti ada keterangannya di dalam Fathul Mu'in. Kalau kitab-kitab kecil tidak detail, ya kita hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, gitu ya. Kalau ditambah wabarakatuh karena sudah terbiasa, ya sudah dilanjutin aja, tidak apa-apa biar nggak bingung nantinya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, jadi tidak ada masalah, dan itu tidak membatalkan sama sekali. Ya, tidak membatalkan. Karena hanya kaul ulama saja ada yang membolehkannya sampai warahmatullah, ada yang tambah wabarakatuh. Ya. Tapi saya waktu dulu di pondok diajarkan oleh kiai, dan berdasarkan makhot yang kita lihat hanya Assalamualaikum warahmatullah. Itu di dalam sholat, beda dengan di luar sholat. Kalau di luar sholat boleh menambahkan
wabarakatuh. Di dalam sholat yang sudah terbiasa, ya tidak ada masalah, tidak juga membatalkan sholat. Bisa dimengerti? Oke, baik. Jadi tidak usah dipermasalahkan kalau ada, ya, tidak membatalkan. Karena secara hukum, terutama hukum yang menjadi landasan, tidak membatalkan, tidak mengurangi, dan juga tidak juga melebihi, tidak. Gitu. Apalagi kalau dalam hukumnya hanya dibatasi dengan assalamualaikum. Sudah bagus ditambah assalamualaikum warahmatullah, ada lagi ditambah dengan wabarakatuh. Gitu ya. Jadi di sini di kitab ini hanya assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Ada kan di situ kan? Di bawah itu keterangannya. Ya, dan sempurnanya salam assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Kemudian auqatus shalah, waktu-waktunya salat khamsun, ada 5. Awalu waktu zuhri, waktu zuhur, zawalus syams. Waktu zuhur adalah bergesernya matahari, wa akhiruhu masiru dhilli syai' mithlahu ghairu dhilli istiwa. Waktu zuhur itu adalah mulai dari tegak lurusnya matahari kemudian bergeser sedikit walaupun hanya 1 derajat, itu sudah masuk waktu zuhur. Makanya orang dulu, saya juga pernah ketika sering di sawah, ketika disuruh kiai, nggak ada beduk, nggak ada suara adzan, nggak terdengar suara adzan, sholat zuhur tinggal cari kayu saja, tancapkan di sini, dilihat. Kalau masih tegak lurus kemudian bayangannya masih belum lebih, maka belum waktu zuhur. Namun ketika bayangannya sudah melebihi daripada batasan kayu itu sendiri, berarti sudah masuk waktu zuhur. Apalagi sudah bergeser sedikit, sudah bergeser dari bayangan aslinya, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Begitu kita ketika kita belum pakai jam. Zaman sekarang udah canggih, mana-mana udah handphone ya. Kita ketika disuruh kiai ke sawah, ya ke sawah aja udah. Tapi ya istilahnya melihat waktu sholatnya seperti itu. Jadi kita lihat kayu, tancepin gitu. Ketika bayangannya masih lurus, masih sama, kemudian kalau sudah bergeser, berarti sudah masuk waktu zuhur, kita sholat. Gitu ya. Kemudian waktu asar, wa awalu waqtil asri idza shara dhillu kulli syai' mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu wa ghurubus syams. Jadi kalau waktu asar adalah permulaannya ketika bayangan suatu benda sudah sama dengan benda itu dan ditambah sedikit. Ya. Artinya yang dimaksud sama ini, kayu ini kemudian ketika ditempelkan, ya, ada lebih sedikit, berarti itu sudah masuk waktu asar. Kalau zuhur sudah bergeser sedikit, kalau asar ketika bayangan itu ditempelkan kemudian lebih dari kayunya itu sendiri, bayangannya sudah panjang, berarti itu sudah masuk waktu asar. Kalau zuhur geser, kalau asar lebih, bayangannya lebih panjang pokoknya ketimbang daripada kayu aslinya.
Seberapa Ustadz kayunya, panjangnya? Ya sejengkal juga boleh, 1 meter juga boleh, tergantung adanya kayu kita. Gak ada pakai cari aja, tinggal digituin kan gitu kelihatan. Gitu ya. Itulah Islam. Jadi sebelum ada jam pun sudah canggih sebetulnya fikih ini, mengajarkan kepada kita itu. Disinilah pentingnya kita untuk menggali bahwa ternyata Rasulullah itu mengajarkan sudah luar biasa. Ya. Baik, kemudian waktu maghrib, asar ya tadi ya. Asar apa maghrib? Asar. Ya. Kemudian habisnya waktu asar, yaitu tenggelamnya matahari. Jadi kalau matahari sudah tidak terlihat, berarti habis asar. Kemudian muncullah ya yang ahmar, fajar yang merah. Kalau masih kekuning-kuningan belum merah, sempurna merah. Ya. Jadi ahmar, istilahnya mega yang merah. Kan sebelum merah itu ada kuning dulu. Nah, itu belum maghrib. Makanya coba lihat, ketika maghrib itu kalau baru kuning terus sudah ada, itu nggak benar. Nunggu sampai matahari lihat. Makanya di waktu siang itu kalau musim kemarau itu kelihatan. Karena saya sering di sawah disuruh kiai. Di sini udah gak ada sawah, adanya peternakan. Nyarilah sawah biar tahu bener gak gitu fikih. Ya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi waktu maghrib awalnya, habisnya waktu asar, kemudian muncul ya apa istilahnya pelangi merah, berwarna merah, itu berarti pertanda waktu maghrib. Kemudian setelah itu baru langsung gelap. Gitu. Karena saya sering di sawah. Ya, bahkan kalau pulang kampung itu ya ke sawah juga, Bu. Saya senangnya ke sawah. Kalau Ustaz Arifin kan ke kantor. Ini bedanya Ustaz Mahfud dan Ustaz Arifin. Gitu ya. Jadi begitu. Kemudian habisnya waktu maghrib, bagaimana habisnya? Hilang, fajar merahnya itu hilang. Jadi kalau merahnya hilang, berarti tenggelam, sudah waktu malam, pertanda itu sudah masuk waktu Isya. Gitu ya, kan bentar lagi nanti puasa. Tunggu sampai waktu merahnya keluar, berarti adzan, kita buka. Gitu. Sini kan enak ada internet. Coba sekali-kali internetnya dimatikan, suara adzannya gitu. Ini suara kayak nyari matahari gitu. Ya rahimakumullah. Gitu ya. Kemudian subuh. Bagaimana melihat waktu subuh? Kalau isya panjang, jam 1, jam 2 masih boleh. Bagaimana menentukan waktu subuh ketika jam tidak ada? Menentukan waktu subuh yaitu ketika fajar shadiq. Ya, fajar shadiq atau fajar shadiq. Shadiq maknanya benar. Ya. Shadiq bisa makna teman, bisa shadiq maknanya benar juga, jujur, benar. Ya, gitu. Karena ada fajar kizib, ada fajar shadiq, ada fajar kizib. Apa itu kizib? Bohong. Kelihatannya di waktu subuh ini ada fajar yang seperti kekuning-kuningan, itu ternyata belum. Namanya fajar kizib. Fajar shadiq itu nanti terang fajar, dan itu hanya sebentar.
menjelang matahari mau keluar itu tadi. Cuma perbedaan ini adalah waktunya subuh terang benderang. Biasanya gelap terang. Coba sampean keluar makanya, Ustadz banyak gedung, ya keluarnya ini di luar gedung, sana di lagon, gitu ya, gitu. Itu nanti terang, terang, terus seketika langsung hilang lagi, gelap lagi. Itu hanya menunjukkan waktu saja bahwa waktu subuh sudah masuk, sudah boleh melaksanakan ibadah sholat subuh. Sampai jam berapa? Subuh sampai jam berapa? Sampai munculnya matahari. Jangan sampai munculnya matahari ada syuruk, ya, ada syuruk. Berapa menit kira-kira? Ustaz, dari subuh ke syuruk. Dari subuh 45 kali. Iya. Kurang lebihnya ya. Dah hitung aja sendiri dah. Hitung aja sendiri. Gitu ya. Dan sholat syuruk itu hanya di Indonesia. Hanya di mazhab Syafi'i. Tidak ada mazhab Maliki, Hanafi, tidak ada. Dulu di sana hanya sholat fajar aja. Dan sholat fajar itu apakah kedudukannya subuh ataukah kedudukannya memang fajar? Itu di mazhab Maliki, Hanafi, Maliki, Hanbali sama, hanya fajar aja. Tapi kalau di Indonesia subuh ya subuh, fajar ya fajar. Itu hebatnya Syafi'i. Dan hanya dianut oleh orang-orang Asia. Tanya sama orang-orang jamaah tabligh, nggak ada di sana sholat yang subuh, adanya fajar. Gitu ya. Nah kita di sini sholat subuh, fajar itu ada, ya. Kemudian ada lagi syuruk. Syuruk itu menjelang matahari. Kalau bahasanya syuruk itu awal daripada keluarnya matahari. Syuruk, gitu ya. Itu sholat sunnah 2 rakaat yang nilainya sama seperti orang yang beribadah haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Itu di dalam kitab Muntakhab. Pahalanya seperti orang menunaikan ibadah haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna 3 kali. Makanya kita selesai taklim biasanya selalu dilaksanakan sholat. Ustadz, saya udah pulang langsung, gak apa-apa, sunnah kok, ya. Dikerjakan, bagus. Ustadz kerjain enggak? Alhamdulillah mengerjakan. Ustadz saya ada buru-buru, ya silakan. Jadi tidak dilarang, ya, gitu ya. Jadi jangan dimasalahkan. Pokoknya sampean mau ikut sholat syuruk, mumtaz, bagus, gitu ya. Ustadz saya enggak, ya udah enggak apa-apa, enggak usah maksain, gitu ya. Gitu. Kemudian al-ashqaqu thalathatun. Mega terbagi menjadi 3 macam. Ahmaru wa asfaru wa abyadu. Ada mega merah, kuning, putih. Ya, merah, kuning, putih. Ahmar merah, kemudian asfar kuning, abyad putih. Al-ahmaru maghribun wal asfaru wal abyadu insya'un wa yundabu ta'khirus shalatil isya ila ayyaghiba syafaqul asfar wal abyad. Mega merah tandanya waktu maghrib,
mega kuning dan putih sebagai tanda waktu isya. Mega kuning dan putih sebagai tanda waktu isya. Jadi tandanya kuning, putih, waktu isya. Itu ya. Kemudian mengakhirkan sholat isya itu disunnahkan sampai hilangnya mega kuning dan putih. Ya, akhir daripada sholat isya sampai hilangnya mega kuning dan putih. Jadi kalau sudah kuning putih hilang, berarti isya udah habis. Datanglah waktu subuh. Gitu. Ya. Kemudian tahrumus salatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati. Di sini berikutnya ada 5 waktu yang haram ditempati untuk melakukan sholat, kecuali sholat yang mempunyai atau mendahului sebab-sebab mutaqaddimin dan sebab-sebab menyertai atau mutakhirin. Jadi ada yang sholat yang dimaksud di sini adalah diharamkan sholat kecuali ada sebab sebelumnya atau sebab sesudahnya, gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau waktu itu tidak ada sebab, haram untuk melaksanakan sholat. Apa yang pertama? Ketika terbitnya matahari hingga matahari naik kira-kira 1 tombak. Keluar matahari sampai 1 tombak seukuran jidat, itu dilarang melakukan sholat. Berarti sebelum keluar matahari, sebelum syuruk. Kalau syuruk sudah lewat, maka dilarang sholat. Itu haram hukumnya. Makanya sholat duha itu harus sudah jelas, keluar mataharinya jelas. Walaupun syuruk itu termasuk awal duha. Syuruk termasuk awal duha. Gitu. Kalau sudah syuruk, Ustaz, boleh nggak kita tidak sholat duha? Ya boleh aja. Tapi siapa nggak dapat pahala duha. Jadi duha dengan syuruk itu beda, syuruk dengan duha juga beda. Jadi mana Ustaz? Ya dikerjakan semua kalau bisa. Kalau duha kan kalau matahari sudah jelas keluar, baru sholat duha. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Sak pengkele. Boleh 2 rakaat, 4 rakaat? Boleh. 6? Boleh. 8? Boleh. Enggak sama sekali? Ya jangan, enggak sama sekali. Namanya enggak sholat, itu namanya. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Tuh. Kemudian mana Ustaz? Nomor 2, ketika matahari tepat di tengah selain hari Jumat hingga matahari condong ke barat Rembang. Nah ini bahasa sana, ke barat Rembang. Jadi waktu yang dilarang yang kedua adalah ketika matahari tepat
tepat di tengah. Artinya tegak lurus. Ya. Itu dilarang sholat. Jum'ah itu sudah bergeser. Ya. Sudah bergeser. Gitu. Hingga condong rembang, maksudnya condong rembang itu condong ke barat. Kalau sudah condong sedikit berarti boleh kita melaksanakan sholat Jumat. Tuh. Makanya orang-orang dulu itu sholat itu nunggu sampai matahari itu tegak lurus miring sedikit baru sholat Jumat. Bagaimana Ustaz kalau waktunya 11:30 sudah Jumat? Ada kan? Ada kan? Iya, kalau sudah musimnya musim apa? Musim hujan. Kalau musim kemarau udah pasti sampai miring. Ya. Kalau musim hujan. Hujan, Bang. Itu biasanya setengah 12 lewat 35. Kadang-kadang sampai setengah 12 itu ya. Tergantung cuaca. Kalau menurut saya tergantung keadaan gravitasi tadi. Itu ya. Makanya kenapa di dalam metodologi ilmu hisab itu kan ada pengukuran termasuk arah kiblat, itu kadang bergeser, itu memang benar. Sebetulnya yang menjadi penentu karena mataharinya tadi. Kalau musim kemarau biasanya agak miring ke tenggara, ya agak ke sana. Kalau musim hujan lagi nanti agak lurus lagi, begitu. Cuma kalau dalam fikih biasanya miringnya itu 22,5 derajat, miring sedikit. Makanya orang-orang dulu itu kiblatnya arah ke sana dimiringin sedikit. Karena menggunakan metode fikih ini orang dulu atau di kota. Ya, ini orang dulu nih, ada orang dulu di sini. Ini orang sekarang semua apa orang dulu ini? Orang dulu. Ya, pokoknya kalau orang dulu, tanya sama orang dulu dah. Ada nggak di sini orang dulu? Hah? Ada aja ya, boleh cepat urusannya ya. Jadi biasanya sadanya lurus, miring sedikit, sampai terbawa di Mekah. Makanya itu gak boleh kalau di Mekah udah lurus. Sampai ada orang sholat di Keraton Cirebon, ya di Keraton Cirebon di Kasepuan, harusnya lurus dimiringin, dilepak ini. Lurus ini udah kiblatnya ke sana. Karena sudah terbiasa. Jadi di sana kiblatnya sudah ditentukan, tidak boleh geser-geser miring lagi. Apakah kita ketika kiblat itu sudah ditentukan dengan arah itu terus sampai ke sana benar di hadapan kiblat? Belum tentu juga. Nyebrang lautan baru sini. Itu hanya istilahnya menggunakan teknologi. Ikhtiarnya harus ada, usahanya harus ada untuk menunjukkan keyakinan yang mantap supaya jangan karena itu kalau gitu ya gak usah pakai dia, lebih parah lagi. Tidak ada menjadi indikator untuk menjadikan keyakinan. Tapi kalau sudah ada ikhtiar dan sudah ada keyakinan, maka itu yang menjadikan kesempurnaan dalam ibadah. Contoh sampean, ketika sampai masuk ke wilayah ke hutan, sampai nggak tahu barat timur, bagaimana ketika sampai mau sholat? Ayo, bagaimana? Sampai masuk hutan, bagaimana sampai mau sholat? Matahari nggak ketemu di dalam hutan. Sampai kalau masuk ke tengah laut, sampai lagi berlayar, bagaimana sholat? Ayo,
Sampai lagi menuju ke sana kok, menuju Medan, gitu ya. Nah, itu ada caranya. Itulah hebatnya Islam. Caranya bagaimana Ustaz? Pertama, tentukan arah kiblat itu, menentukan arah kiblat boleh menggunakan letak matahari ataupun menggunakan lintang. Lintang, tahu lintang? Sampai kalau keluar subuh kan ada lintang subuh. Di mana posisinya? Kanan apa kiri? Oh, nggak pernah keluar subuh sih. Perhatiin. Ini orang modern begini. Ya Allah. Lintang subuh itu aradahnya di ujung tenggara sana. Ya Bu, Pak, cari dah, makanya keluar nanti kalau subuh, ya sebelum subuh keluar. Nanti akan ada satu istilahnya bintang, kalau kita orang Jawa lintang ya, bintang terang banget, melebihi yang lain. Walaupun ada di sekitarnya satu yang bercahaya, terang benderang, menunjukkan itu sudah datang waktu subuh. Begitu. Jadi, masya Allah, dahsyat ilmu Islam kalau kita gali. Baik. Kemudian apa lagi? Status salat ini sudah kan tadi kan, matahari, kemudian subuh sampai dengan terbitnya matahari, kemudian sudah sholat asar dan diam disunnahkan. Sekarang pertanyaan, katanya jangan sampai habis. Monggo yang mau nanya boleh. Jangan doa dulu, tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. 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 Mau panjang mau pendek? Boleh. Sujud terakhir, apalagi di dalam hadis itu, tambahkan di dalam sujud terakhir itu dengan doa-doa yang dimaksud. Boleh dengan lafaz bahasa Arab, boleh dengan lafaz bahasa Indonesia, boleh dengan pakai pebatin. Misalnya mau doa kita ngomongnya susah, udah dalam hatinya, boleh. Boleh. Bapak-bapak ngebatin nggak, Pak? Boleh, silahkan. Gitu ya. Ada lagi? Kelas? Ya, suruhnya udah masuk, jangan sampai kelewat. Suruh waktunya pendek kok. Baik, demikian barangkali kalau ada kata-kata hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mohon dimaafkan. Kalau ada hal-hal kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan semoga hari ini Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita, sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadah, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita sebelumnya mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.